Ya, perjanjian penelitian vaksin Nusantara telah disepakati dan akan dilanjutkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Apa yang perlu dicermati dari kelanjutan pengembangan vaksin ini? Saya sudah terhubung melalui sambungan video epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat malam, Pak Pandu. Selamat malam, Mbak Nana. Pak Pandu, tadi kita sudah berdiskusi, tapi saya tahu Anda termasuk orang yang ikut menandatangani waktu itu dukungan kepada BPOM. Betul sekali. Ya, dan setelah melihat perkembangan sekarang sudah ada MOU, apalagi yang menurut Anda perlu dicermati oleh publik? Seberapa penting vaksin ini atau sebelum menjadi vaksin ini penelitian ini dilakukan dan seberapa itu menjadi prioritas yang memang harus dilakukan oleh negara? Kalau prioritas tidak menjadi skala prioritas. Sekarang skala prioritasnya adalah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi pada penduduk. Tetapi kalau kita melihat penelitian, ini pun juga harus kita waspadai dalam pengertian bahwa di dalam memorandum yang ditandatangani 3 pihak tadi, saya baca bahwa semuanya sepakat akan mengikuti kaidah-kaidah saintifik dan mengikuti regulasi yang ada. Regulasi yang ada itu harus melalui Badan POM, tidak bisa tidak. Jadi penelitian ini sengaja dengan berbasis penelitian pelayanan kesehatan, itu penelitian yang sama sekali semu, ya kan, dalam pengertian bahwa ini adalah masih hal yang baru. Ini kita kembali pada kasus di mana kasus cuci otak pada 2018, Kementerian Kesehatan mengizinkan terapi cuci otak untuk penelitian berbasis pelayanan. Tetapi dalam pernyataan Kementerian Kesehatan harus membuat proposal, harus bekerjasama dengan Badan Litbangkes, harus membuat laporan. Ketiganya tidak ada sampai sekarang. Jadi ini sesuatu yang tidak mungkin karena tidak ada dalam sistem. Yang ada dalam sistem, di dalam regulasi yang ada adalah setiap penelitian obat, vaksin baru, itu harus melalui proses yang diketahui, diawasi oleh Badan POM. Itu sudah standar. Oke. Tidak bisa tidak. Walaupun itu namanya penelitian berbasis pelayanan. Saya ingin ke Pak Melki, bagaimana Pak Melki? Ya, sebenarnya kita malam hari ini lebih fair itu kalau ada Badan POM dan peneliti. Saya kira kita semua ini kan semua pengamat semua ini rata-rata. Saya mengikuti juga sering sebagai pengamat, udahlah saya terimalah istilah itu. Tapi bagusnya itu ada peneliti dan Badan POM, itu lebih fair di sini. Setahu saya 2 kali kami pertemukan di Karyadi dan di Komisi 9 itu perdebatannya sangat ilmiah. Karena ada Badan POM, ada juga peneliti, berdebatnya serius tuh soal angka-angka hasil penelitian, proses yang dilalui dan kenapa sampai seperti itu hasilnya, kemudian kenapa metodenya begini, itu dibahas semua di situ. Anda sebenarnya tidak ini bukan prioritas Pak Melki? Di Karyadi itu clear kita punya pembahasan, persoalan adalah komunikasinya nggak jalan antara Badan POM dan peneliti. Kalau soal data tinggal dibaca kok. Sehingga saya berkali-kali dalam banyak pengamat saya bilang gini, kalau bisa itu kita jangan mengamati langsung di lapangan. Saya ikuti itu di Karyadi dan saya ikuti di Komisi 9 itu perdebatannya, angka-angka itu kita berdebat dengan sangat baik. Nanti sebentar Anda akan hadir Prof. Amin Subandrio kan? Ya. Prof. Amin, Prof. Nidam itu sebagai penengah pernah juga ikut dalam diskusi itu. Jadi menurut saya clear data-datanya. Pak Melki, dan saya mendorong Mbak Nana, saya mendorong pada peneliti gini. Kalau boleh mereka kan sudah sampai 3 bulan sudah ada datanya nih sekarang nih. Bila perlu kirim di jurnal internasional kesehatan yang paling prestisius di Lancet itu dikirim data-data ini. Biar ini clear semua nih. Dan kita ini kan menghakimi dari luar kan itu yang seharusnya dilakukan gitu sejak awal, dan itu kemudian tidak dilakukan. Agak mirisnya saya gini loh, ini yang berdebat semua ini kan bukan ahli vaksin nih. Kita yang duduk di sini nih. Nggak ada yang ahli vaksin di sini nih. Ada nggak ahli vaksin yang duduk di sini nih? Termasuk yang dari para pengamat di luar. Nggak ada yang ahli di sini. Saya menunggu tuh bila perlu peneliti diundang, Badan POM, kita duduk di sini. Ini clear kalau kita diskusi. Ini kan semua menghakimi semua tanpa melihat data. Menghakiminya apa tuh? Menurut Anda yang mengatakan bahwa penelitian ini misalnya tidak mengikuti standar, tidak mengikuti kaidah ilmiah. Sekarang kembali ke RSPAD nih Mbak Nana, ini rekomendasi Badan POM. Itu kan kesimpulan BPOM, lembaga otoritas yang Anda akui memang punya kewenangan. Jadi itu bukan penghakiman, itu kan kesimpulan. Jadi gini Mbak, makanya kalau mereka dua ada di sini bagus nih, kalau ada Badan POM sama peneliti. Kayak sekarang kita balikan kepada RSPAD ini. Ketika kesimpulan itu diberikan, Anda mengharap mereka masih terus akan berdebat, kan sudah keluar hasilnya. Bukan gini Mbak Nana, jadi gini. Sekarang jadi Anda tidak percaya pada hasil yang dikeluarkan oleh Badan POM? Jadi hasil Badan POM itu, hasil penelitian itu sudah dibahas di Karyadi. Ada kurang lebihnya sudah diperbaiki. Saya kan juga ikuti dari 2 belah pihak ini. Kemudian juga di DPR RI juga sama gitu. Hasilnya juga kemudian sudah diperbaiki. Mana yang tidak diperbaiki? Sudah diperbaiki kok.
Kemudian sekarang soal hasil-hasil yang kemudian disampaikan itu sudah juga diperbaiki. Nah, persoalan kita kan gini, Mbak Nana. Yang kita berdebat ini kan mereka yang tidak ikut dalam proses ini. Oke, sebetulnya. Kalau yang berdebat itu penelitian dan Badan POM kita menyaksikan itu lebih clear menurut saya. Tapi lebih perdebatan clear. itu sudah selesai ketika Badan POM mengeluarkan hasil Nah, tahu nggak, Mbak? rekomendasinya. Yang itu Pak Melki, tapi dijawab dulu tadi Pak Pandu apa? yang mengatakan bahwa ini bukan prioritas. Anda sependapat sesungguhnya ini soal bukan prioritas. Soal prioritas yang mana nih? Bahwa sesungguhnya penelitian ini apalagi yang fokusnya bukan pada yang massal, hanya Kan makanya tadi individual, saya ini kalau bukan orangnya prioritas. dari luar mengamati susah gitu. Saya kan juga di situ kan juga mereka kalau ini jadi juga nanti ini harga vaksinnya kurang lebih sama dan ini bisa dibikin massal. Jadi para peneliti dan juga orang yang akan mengamati ini mengatakan 10 juta per bulan pun mereka bisa bikin gitu. Oke. Jadi kan ini kan makanya ini kalau kita tidak bahas sama orang yang mengamati susah kita kan Pak Wamen, persepsi semua nih seberapa ngomongnya. murah ini penelitian ini akan bisa dipasarkan? Penggunaan dendritic cell ini sebagai vaksin ini sangat mahal. Karena darah prosesnya itu sebegini, Mbak Nana. Darahnya diambil, kemudian setelah diambil akan distimulasi oleh growth factor. Teoritis sangat mahal, teoritis. Growth factor ini nanti akan membuat sel dendritik, dan sel dendritik ini akan distimulasi lagi dengan menggunakan antigen. Stimulasi dengan menggunakan growth factor dan antigen tadi itu yang menjadi sangat mahal. Dan penelitian ini sangat susah untuk dibuat secara produksi massal karena harus hospitalized base. Hospitalized base itu saat ini hanya direkomendasikan dan hanya boleh dilakukan di Rumah Sakit Gatot Subroto. Dan proses ini juga yang akan dilewati oleh penelitian di RSPAD kan Pak Wamen? Ya. Kalau begitu pertanyaannya tadi, seberapa prioritas ini? Kalau hasilnya akan menjadi sangat mahal, ini akan individual, tidak bisa dilakukan secara massal, seberapa? Saya setuju dengan pernyataan dari Pak Pandu Priyono tadi bahwa yang menjadi skala prioritas adalah bagaimana kita melakukan produksi massal vaksin yang bisa digunakan secara mudah, secara murah, dan secara efektif dan gampang dilakukan di masyarakat. Pak Dahlan? Kalau soal prioritas, sebetulnya tinggal sudut pandangnya. Prioritasnya adalah untuk yang massal. Itu kan sudah kita prioritaskan dengan impor Sinovac, dengan impor macam-macam kan sudah prioritas. Kemudian kan harus ada prioritas berikutnya. Bukan berarti menghilangkan prioritas yang utama. Prioritas utama sudah kita lakukan kok. Nah, prioritas berikutnya menurut saya vaksin ini atau namanya bukan vaksin ini itu prioritas sekarang karena inilah yang ditangani oleh di dalam negeri. Begitu. Menurut saya harus prioritaskan. Bukan berarti menghilangkan prioritas yang dulu. Yang prioritas yang dulu sudah terjadi. Nah, prioritas berikutnya lagi adalah mendukung vaksin Nusantara. Prioritas berikutnya lagi. Jadi prioritas juga tidak hanya satu. Ada prioritas utama, prioritas berikutnya lagi. Oke, Seandainya vaksin Nusantara, vaksin merah putih sudah siap, saya juga siap mendukung. Oke, bagaimana Pak Pandu? Karena kalau kita bicara prioritas, tentunya kan tidak semua. Kalau semua jadi prioritas, nggak ada yang prioritas artinya. Itulah Pak Dahlan Iskan, dia kan pendukung berat gitu ya. Jadi banyak blind spotnya. Sekarang kita menghadapi upaya mempercepat vaksinasi pada penduduk supaya sebagian penduduk itu bisa terlindung oleh vaksin yang sudah terbukti efektif dan sudah aman. Dan kita mempunyai hambatan karena semua vaksin masih diimpor. Dan sekarang sudah ada upaya bersama supaya kapasitas pabrik vaksin di setiap negara seperti Bio Farma itu bisa ditingkatkan kapasitasnya sehingga semua vaksin yang ada yang dibutuhkan Indonesia bisa dibuat di dalam negeri oleh Bio Farma dengan upaya, dengan lisensi, dengan perjanjian sehingga kita bisa membuat vaksin yang cukup untuk dalam negeri dan kita bisa menjadi hub untuk mengekspor ke negara-negara yang tidak punya pabrik vaksin. Keunggulan Indonesia adalah punya Bio Farma. Bio Farma itu kita harus bantu supaya ditingkatkan fungsinya menjadi manufacturer untuk semua vaksin jenis vaksin yang ada dan menjadi hub untuk vaksinasi produksi vaksin di tingkat regional maupun di tingkat global. Pak Pandu, kalau misalnya saya balik, tapi apa salahnya memang dan apa ruginya? Toh kita memang perlu penelitian, toh kita memang perlu alternatif vaksin-vaksin yang lain, dan toh sudah ada wadahnya nih di RSPAD yang memang sebelumnya sudah memiliki fasilitas untuk meneliti jenis vaksin yang kita bicarakan. Jadi apa ruginya, apa salahnya? Ya, kalau mau dilaksanakan silakan, tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik di mana harus melewati Badan POM, tidak bisa tidak. Dan itu harus melewati komite etik dan harus juga seperti Profesor Zainal Mutakin tadi,
harus ada bukti pada penelitian pada binatang bahwa sel dendritik ini bisa mencegah untuk virus COVID-19. Nah, ini kan yang selama ini pada binatang adalah untuk mengobati kanker. Kanker sudah ada. Tetapi untuk mencegah pada COVID-19 belum ada sama sekali pada penelitian binatang. Tiba-tiba jam kepada manusia. Itu sangat berbahaya kalau terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan. Dan kuncinya adalah taat asas dan taat kaidah ilmiah. Itu yang akan menjadi kunci. Betul begitu. sekali. Konsisten. Silakan kalau melakukan penelitian. Tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Jangan sekali-sekali mengambil jalan pintas. Karena itu merugikan kita semua. Baik, terima kasih Pak Pandu sudah bergabung di Mata Najwa. Sebelum break saya ingin ke Dr. Daeng, saya ingin menanggapi. Tadi kan Pak Pandu sempat bilang tuh soal bagaimana proses cuci otak yang sempat dilakukan, kemudian tadinya ada syarat-syarat, tapi kemudian menurut Pak Pandu tidak dilakukan sampai sekarang. Saya tahu sebetulnya kalau soal cuci otak dan hubungan dengan mantan Menteri Kesehatan Terawan, IDI itu punya sejarah sengketa sesungguhnya. Ya, jadi ada pemecatan, kemudian juga ada perdebatan soal konsil kedokteran. Jadi seberapa fair IDI melihat proses-proses yang dilakukan oleh mantan Menteri Kesehatan? Begini, supaya tidak terkesan begitu, ya, jangan tanya ke IDI deh, tanya ke Menteri Kesehatan. Karena Menteri Kesehatan itu di eranya Prof. Nila Muluk, itu sudah diperintahkan oleh Komisi 9 untuk melakukan assessment terhadap DSA. Assessment itu sudah dilakukan. Hasilnya ada di Kementerian Kesehatan. Tapi sayangnya waktu itu Prof. Nila belum sempat nyampaikan ke Komisi 9. Silakan. Oh ya, nanti saya tunggu. Bang Melki silakan minta ke Kementerian Kesehatan, itu mudah-mudahan datanya masih ada. Saya tidak berkomentar nanti dianggap oh berhadapan-hadapan. Enggak, kita tidak pernah berhadapan. Ini Pak Daeng ini temannya Pak Terawan juga. Kita saya sama Pak Terawan cukup Jadi dekat. yang mau saya pastikan bahwa penilaian dari IDI kemudian juga dari yang lain itu betul-betul tidak ada hubungannya dengan bagaimana hubungan yang selama ini kita lihat kurang harmonis antara IDI dan mantan Menteri Kesehatan. Peristiwa itu kan sebelum saya. Peristiwa itu sebelum saya. Itu dengan Mahkamah Etik ya, dengan Mahkamah Etik. Memang secara organisasi Mahkamah Etik dan PBID itu otonom, berbeda. Tapi itu sebelum saya. Sekarang saya dengan Pak Terawan selama beliau jadi menteri kami bersama-sama mendorong program pemerintah penanganan COVID. Tetapi kami ingin meletakkan ini bukan karena siapa-siapa, tapi kami ingin mengemukakan ini karena memang demi untuk masyarakat, supaya masyarakat betul-betul terlindungi. Tadi masalah penelitian Pak Dahlan, penelitian di bidang kesehatan atau kedokteran, itu hanya dua Pak Dahlan yang kita perhatikan, yaitu evidence base-nya, hasilnya yang evidence based medicine. Evidence based medicine ini dijamin oleh sebuah prosedur standar yang dilakukan dengan tahapan yang baik. Hanya itu kepentingan kami, karena nanti kalau prosedur ini tidak ditaati, maka evidence based medicine-nya tidak akan tercapai. Itu persoalan. Baik. Dan di lapangan ini persoalan lagi, nanti yang menggunakan hasil itu dokter juga. Jadi kami juga khawatir kalau ada proses-proses yang tidak mengikuti prosedur, kemudian hasilnya diragukan, atau dalam bahasa agama tercampur lah, subhat lah ya, tercampur antara yang ini dengan yang kurang baik begitu, kami akan ragu-ragu Pak Dahlan. Memberikan kepada masyarakat. Baik, kita harus break. Setelah ini kita akan bicara juga soal vaksin cap dalam negeri yang lain. Kita akan bicara soal vaksin merah putih. Sudah sejauh mana perkembangan vaksin merah putih? Setelah pariwara kami akan bahas, tetap di sini.